Mungkin kita bisa langsung mulai. Oke, ini Febri sudah coba untuk share PowerPoint-nya. Coba ke halaman 1, Febri. Oke. Oke, sudah jam 1 tepat. Partisipan kita sekarang yang hadir di sini kalau terlihat dari kolom chat ada 10 peserta. Ini sudah termasuk penyangga dan juga pembimbing dan moderator. Jadi Bapak pikir tanpa membuang waktu lagi, mungkin kita bisa mulai karena mungkin Pak Samsul mungkin ada pekerjaan lain ya Pak Samsul. Ini ada lulusan dari ilmu tanah. Oh tidak ada Pak ya, jadi tidak perlu repot-repot. Tidak ada Pak. Oh ya. Kita masih single. Baik. Baik, mungkin kita akan mulai. Kita langsung mulai. Selamat siang para peserta seminar sekalian yang saya hormati. Pembimbing 1, Pak Samsul Bahri, SPMSC. Pembimbing 2, Pak Budiono, SPMSC, yang mungkin belum bisa bergabung saat ini, tapi saya berharap bisa bergabung dalam beberapa menit ke depan. Kemudian pada hari ini kita akan mengikuti seminar rencana penelitian atau seminar proposal penelitian dengan judul pemetaan potensi lahan sawah untuk mendukung perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B pada 3 kampung di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan dengan seminaris Febriani Sinaga NIM 2016-53027 Program Studi Agroteknologi. Seminar ini akan berjalan dalam 4 sesi. Sesi pertama, Febri akan mempresentasikan rencana penelitiannya. Sesi kedua, Bapak akan berikan kesempatan kepada kedua penyangga untuk memberikan sanggahan, baik untuk Festiani ataupun Yoram. Dan sesi ketiga, Bapak akan berikan kepada peserta di luar penyangga. Jika ada yang ingin memberikan saran, masukan terkait dengan rencana penelitian dari Febriani Sinaga, pada sesi ketiga nanti Bapak akan berikan kesempatan. Dan sesi yang terakhir, Bapak akan memberikan kesempatan kepada pembimbing untuk memberikan ulasan terkait dengan rencana penelitian dari Febriani Sinaga. Baik, biasanya seminar kami berikan kesempatan karena seminar pra, jadi kalau bisa lebih cepat, lebih baik, tapi kisarannya 10-15 menit lah bisa memberikan presentasi terkait dengan rencana penelitiannya. Tanpa membuang waktu lagi, kami berikan kesempatan langsung kepada Febriani Sinaga untuk mempresentasikan rencana penelitiannya. Silakan Febri. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, pembimbing 1 Bapak Samsul Bahri, SP MSI, pembimbing 2 saya, Bapak Budiono, SP MSC, kepada Bapak moderator, Bapak Herman, Wetubur, SP MSI, dan kepada penyangga 1 dan penyangga 2. Untuk mempersingkat seminar saya akan memulainya. Seminar pokok. Febri bisa dikasih full screen kah? Febri dikasih full screen bisa? Ya. Bisa Pak. Ya. Seminar proposal judul yang saya bawa dalam penelitian saya ini pemetaan potensi lahan sawah untuk mendukung perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ada 3 kampung di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Untuk pendahuluan, padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia, yaitu sebagai makanan pokok. Menurut Mulyani et al. Menyatakan bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia apabila tersedianya sumber daya lahan yang cukup memadai, yaitu penyediaan perluasan lahan baru. Rumusan masalah,
Salah satu kendala yang mengakibatkan penurunan produktivitas beras adalah ketersediaan lahan, khususnya lahan pertanian, tanaman pangan, yaitu lahan sawah. Pendekatan model yang dapat digunakan untuk melakukan delinasi lahan-lahan pertanian yang sesuai dengan komoditas tertentu adalah dengan komoditas tertentu adalah informasi geografis digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang sesuai untuk komoditas tertentu. Tujuan yang pertama untuk memetakan potensi lahan sawah pada Kampung Akeju, Kampung Muari, dan Kampung Margo Rukun sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan data informasi lokasi potensial untuk diusulkan menjadi kawasan lahan pangan utama dan lahan pangan berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten. Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam menetapkan lahan sawah potensial sebagai lahan pertanian pangan Bari, Kabupaten Manokwari Selatan. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2020 dengan objek lokasi di ground check lapang di 3 kampung. Kampung Margo Rukun, Kampung Akeju, dan Kampung Secara geografis, distrik Oransbari terletak pada posisi di bawah garis khatulistiwa adalah 1 derajat bintang sampai 2 derajat 5 bintang selatan dan 133 derajat 45 bintang batas sampai 134 derajat 25 bujur timur. Berikut adalah gambar peta lokasi penelitian. Skala peta ini yang skala peta Oransbari ini 1:26.728. Berikut adalah gambar diagram alir pelaksanaan penelitian. Yang pertama yang kedua itu persiapan penelitian. Di dalam persiapan penelitian ini saya mempersiapkan surat izin untuk pelaksanaan penelitian, yaitu masuk kampung pada ketiga kampung. Yang kedua, persiapan alat, software dan hardware. Yang ketiga, bahan data primer dan data sekunder. Dilanjutkan dengan survei lapangan, yaitu kuesioner mewawancarai responden petani dan penyuluh pertanian lapangan. Selanjutnya, mengambil titik lahan sawah menggunakan aplikasi Avenza Maps. Pelaksanaan penelitian selanjutnya itu pengolahan data, input data hasil wawancara ke dalam Microsoft Excel, import data penandaan lahan sawah pada aplikasi Google Earth Pro. Yang selanjutnya digitasi dan scoring data primer dan data penandaan lahan sawah pada ArcSmap. Alat yang saya gunakan yaitu perangkat keras, hardware berupa 1 unit laptop dan smartphone. Perangkat lunaknya aplikasi Avenza Maps, Google Earth Pro, ArcSmap, dan Microsoft Excel. Bahannya itu data primer peta Oransbari, kuesioner, wawancara petani dan PPL, serta data sekunder terdiri dari data penduduk distrik Oransbari. Metode penelitian dan ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu survei lapangan menggunakan data hasil wawancara petani dan penyuluh pertanian lapangan, juga dari hasil pengambilan titik dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps. Untuk pengambilan titik lahan padi sawah, yaitu yang pertama kita membuka aplikasi Avenza Maps pada smartphone dan dihubungkan pada koneksi internet. Selanjutnya input peta Oransbari ke dalam aplikasi Avenza Maps. Dipastikan GPS dalam keadaan aktif pada smartphone agar sesuai dengan lokasi penandaan lahan sawah yang ingin ditandai. Selanjutnya dilakukan matching, yaitu menyesuaikan peta dengan lahan sawah yang ingin ditandai. Hasil lahan yang ditandai itu disimpan dan diberi nama lahan dengan simbol PIN. Selanjutnya menghasilkan data peta berbentuk KML hasil penandaan lahan sawah. Variabel pengamatan pada penelitian ini, variabel pengamatannya itu yang pertama kondisi fisik lahan sawah, yang kedua itu teknik budidaya tanaman padi sawah, yang ketiga intensitas penanaman padi sawah, yang keempat hasil produktivitas tanaman padi sawah. Untuk analisis data,
Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis spasial lahan padi sawah di Kampung Akeju, Kampung Margorukun, dan Kampung Muari di Distrik Oransbari menggunakan sistem informasi geografis untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Baik. Singkat, padat, jelas. Waktunya kurang dari 10 menit. Mungkin kita akan berkembang pada saat diskusi nanti. Kesempatan berikutnya Bapak berikan kepada penyangga pertama, Festiani, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mulai pada pertanyaan pertama yang terdapat pada alat dan bahan. Pada alat dan bahan, bahwa bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta Oransbari SHP dan data primer kuesioner wawancara oleh petani dan PPL, serta data sekunder dan data penduduk distrik Oransbari. Yang ingin saya tanyakan di sini, data penduduk seperti apa yang saudara seminaris ambil? Bisa saudara seminaris jelaskan? Ya, silakan Febri. Baik, saya akan langsung jawab. Untuk pada bahan ini, data sekunder yang saya ambil pada penelitian saya, yaitu data kependudukan setiap kampung Akeju, Kampung Margorukun, Kampung Muari, di mana saya mendata status pemilikan Bapak petani mana yang memiliki lahan di daerah tersebut. Bagaimana, Festiani? Baik, dapat diterima. Pertanyaan kedua, terdapat pada alat dan bahan juga, yaitu pada kalimat data primer kuesioner wawancara oleh petani dan PPL. Yang saudara seminaris lampirkan pada proposal ini hanya kuesioner untuk petani. Apakah kuesioner untuk PPL tidak ada? Untuk PPL itu sebagai untuk tambahan saja, saya bertanya untuk status kepemilikan dan kelompok tani yang ada pada kampung tersebut, pada 3 kampung tersebut. Dan saya tanyakan juga terkait dengan kuesioner yang ada pada saya lampirkan pada ringkasan saya. Jadi kuesionernya yang petani nanti tadi berapa apa untuk PPL-nya berapa ini responden? Febri bisa ulang? Jumlah PPL-nya itu diwakili 1 orang pada setiap kampung, Pak. Oke, jadi jumlah PPL juga nanti yang jelas diwawancarai juga ya. 1 orang setiap kampung. Gitu. Ya, Pak, mewakili. Oke. Tapi pertanyaannya hampir sama. Hampir sama seperti kuesioner untuk wawancara bagi petani, begitu ya? Ya, Pak. Oke. Oke, baik. Beda, Pak. Oh, tidak. Kalau begitu mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira pertanyaannya seperti apa untuk menjawab Febriani punya ini. Kira-kira baik, saya jelaskan. informasinya apa yang mau diambil? Pertama saya kepada mendatangi petani itu untuk juga melampirkan surat izin. Yang saya tanya kepada petani itu pembagian lahan-lahan
status pemilikan lahan ini di kampung tersebut yang sesuai dengan status hamparannya itu berdasarkan tempat tinggal dan kepemilikan lahan juga di daerah tersebut. Oke. Dan kelompok tani yang ada pada kampung tersebut juga, dan masalah apa yang terkait dengan lahan tersebut yang nanti biar lahan itu tidak dialihfungsikan atau tidak diperjualbelikan selanjutnya oleh petani begitu, Pak. Oke. Oke. Baik, Kristiani gimana? Kurang lebih mungkin pertanyaannya begitu ya, informasi yang mungkin akan diambil dari petugas PPL, karena PPL biar bagaimanapun mereka tetap bagian dari kelompok tani yang menjadi sasaran dari kuesioner ya, seperti begitu. Jadi yang jelas pasti akan ada informasi yang diambil dari petugas PPL, dan satu kampung satu petugas PPL. Begitu, Kristiani? Baik, Pak, bisa diterima. Baik. Silakan dilanjutkan. Kristiani, silakan. Baik. Ya. Pertanyaan ketiga, terdapat pada survei lapangan wawancara petani dan PPL bagian B. Pada bagian B, Saudara Seminaris menuliskan bahwa identifikasi luas lahan padi sawah dilakukan dengan melihat jenis irigasi yang terdapat di Kampung Margo Rukun, Akeju, dan Muari, meliputi jenis irigasi induk, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana saudara membedakan jenis-jenis irigasi ini pada lapangan? Atau mungkin saudara bisa menjelaskan tentang irigasi, jenis irigasinya? Ya. Dari untuk melihat status irigasi ini, dari dia punya ukuran dan aliran untuk ke lahan tersebut kan. Kalau misalnya sekunder ini kan ukurannya berbeda dengan jenis irigasi lainnya. Juga debit apa air yang masuk ke dalam lahan begitu. Ya. Artinya kalau irigasi primer dari sisi ukuran biasanya lebih besar dari primer, kan ada primer, sekunder, kemudian tersier. Primer sama sekunder biasanya mana yang lebih besar? Irigasinya. Oh, Pak. Irigasi tadi kan lihat, oh ini ada irigasi primer, sekunder, tersier. Intinya perbedaan dari yang ditanyakan oleh Vestiani adalah apa sih bedanya irigasi primer, sekunder dengan tersier? Ketika nanti Febri turun ke lapangan kemudian mulai melakukan pengamatan, oh ini irigasi primer, ini irigasi tersier misalnya, atau ini irigasi sekunder misalnya. Mungkin Febri bisa jelaskan? Untuk ukuran irigasi primer dan sekunder, lebih besar itu irigasi primer, karena irigasi sekunder ini kayak urutan kayak ketiga begitu, dia nanti yang menjadi cabang untuk ke lahan selanjutnya begitu, Pak. Dan juga ukurannya lebih besar irigasi primer. Baik. Jadi begitu Vestiani, kurang lebih kalau primer berarti dia yang jadi apa ya? Ukurannya bisa lebih besar, yang jelas lebih besar dibandingkan dengan irigasi sekunder, dan begitu juga irigasi tersier. Seperti begitu. Bagaimana, Vestiani? Masih ada lagi yang ingin ditanyakan terkait irigasi? Sudah tidak ada, Pak. Oke, baik. Baik. Saya lanjutkan lagi, Pak. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Pada bagian pengambilan titik lahan sawah. Yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira berapa titik lahan sawah yang akan saudara seminaris ambil? Untuk setiap kampung, data penitikan lahan yang saya ambil itu seluruh yang berada di kampung tersebut. Misalnya begini, kepemilikan lahan di kampung Akeju itu saya ambil semua karena
yang saya ambil ini status kepemilikannya, di mana petani itu memiliki rumah di situ, dia juga memiliki lahan. Karena yang saya survei lapangan itu ada sebagian petani yang dia memiliki lahannya itu di Kampung Akejo, tapi dia punya rumah itu di Kampung Marumari. Berdasarkan administrasi kampung. Jadi penitikannya itu saya ambil seluruh lahan yang berdasarkan administrasi kepemilikan lahan tersebut. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan terakhir pada pengolahan data. Di dalam tabel 1, kriteria scoring pembuatan lahan potensial LP2AB, di situ dituliskan parameter infrastruktur. Parameter infrastruktur yang di dalam tabel ini yang dimaksud itu yang mana ya, Kak? Misalnya itu irigasi, jarak antara lahan ke jalan raya, begitu. Karena kan kalau misalnya infrastruktur ini terpenuhi, maka untuk kelancaran apa-apa di sawah ini menjadi lebih lancar begitu. Untuk hasil produksinya nanti, untuk saluran airnya nanti yang dari bendungan sampai ke lahan sawah tersebut. Baik. Tapi itu ratingnya 4. Artinya kalau lihat dari tipe irigasi, misalnya, oh di situ irigasi primernya ada, tapi sekundernya tidak ada. Itu cara skornya bagaimana? Cara ratingnya? Misalnya Bapak ilustrasikan, tapi menindaklanjuti pertanyaan dari Festiani tadi terkait dengan parameter infrastruktur. Bisa jadi ya, ketika Febri turun ke lokasi, kemudian salah satu indikator infrastruktur kan irigasinya tersedia, infrastruktur irigasi misalnya. Pas didapati ada satu lahan sawah, di situ irigasi primernya ada, tapi untuk tersiernya atau sekundernya mungkin belum terbangun gitu. Jadi petani mungkin pakai engkol kah, entah sedot dengan mesin pompa di situ kasih masuk ke dalam lahan sawah mereka, bisa jadi seperti begitu. Kira-kira itu nanti skornya bagaimana? Cara ratingnya? Silakan. Begitukah atau bagaimana? Karena itu Pak. Ya. Silakan Febri. Silakan Febri. Untuk parameter infrastruktur irigasi, saya bobot jadi 4. Ratingnya itu Pak, karena kebutuhannya sangat dibutuhkan. Dan saya sudah survei di lapangan itu, ya. Irigasinya sudah jadi dan tersedia Pak. Oh, sudah tersedia. Artinya begini, maksud Bapak artinya menegaskan pertanyaan dari Festiani, istilahnya kalau sudah tersedia, lengkap ya. Di situ ada irigasi primer, sekunder, kemudian tersier, ataupun minimal saluran irigasi tersedia sampai dengan dari pusat sumber airnya, sampai ke lahan sawah irigasinya, berarti ratingnya 3, begitu ya?
Nah, tapi kalau tidak sampai, misalnya ada kekurangan, misalnya, oh ini irigasinya belum sampai nih ke sawah masyarakat. Masyarakat hanya memanfaatkan tada hujan, misalnya. Berarti ratingnya bisa kurang dari 3. Begitu Kak Febri? Iya, Pak. Benar. Nah, begitu pertanyaannya sebenarnya Febri harus jawab tadi. Sebenarnya bagaimana mengarahkan supaya dari tingkat status irigasi, misalnya. Kemudian intensitas penanaman juga demikian. Kalau intensitas penanaman kurang dari, biasanya ada standar ya intensitas penanaman. Kalau padi biasanya setahun rata-rata ditanam berapa kali? 2 kali, Pak, pada 2 bulan kali. Februari Oke. dan pada bulan Agustus. Baik, itu artinya ketika intensitas penanaman padi dalam setahun kurang dari 2 kali, itu berarti ratingnya bisa kurang dari 2 ya? Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Baik, begitu Festiani. Mungkin menerjemahkan pertanyaan dari Festiani, Bapak bantu untuk lebih sederhanakan sehingga Febri bisa menjelaskan itu. Festiani, masih monitor? Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Terakhir saran dari saya, pada rumusan masalah tertulis menurut Mulyani et al. 2017 menyatakan bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai suatu lumbung pangan dunia apabila tersedianya sumber daya lahan yang cukup memadai, yaitu penyediaan perluasan lahan yang baru atau ekstensifikasi. Pada kata Mulyani et al, saya seperti et al-nya di garis dimiring, tulisannya dimiringkan. Oke. Oh ya, baik, saya terima. Masih di rumusan masalah, pada paragraf kedua, kalimat kedua, untuk melihat kebutuhan konsumsi beras dapat dihitung melalui rumus kebutuhan konsumsi beras. Yang saya mau sarankan, M pada kalimat melalui bisa disambungkan dengan kalimat belakangnya. Oh. Kemudian pada manfaat, saudara seminaris menulis untuk memberikan informasi pada masyarakat Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, lahan pertanian padi sawah yang wajib dipertahankan dan dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan kalimat berikutnya, menurut saya pada kalimat pertama, yaitu yang untuk memberikan informasi pada masyarakat Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, setelahnya saudara dapat menambah kalimat untuk menyambungkan dengan kalimat lahan pertanian padi sawah yang wajib dipertahankan. Febri bisa monitor ya? Saran redaksi dari Festiani. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Masih ada lagi, Festiani? Silakan. Masih ada, Bapak. Oh iya, silakan. Yang terakhir pada daftar pustaka, saudara seminaris menuliskan AAK, 1990, budidaya tanaman padi. Sedangkan pada yang berikutnya, saudara seminaris menuliskan Badan Pusat Statistik, titik 2019, titik. Yang saya mau sarankan cuman penggunaan titik dan koma saja. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Jadi Febri bisa nangkap ya, ada penulisan daftar pustaka macam Badan Pusat Statistik. Itu berarti konsisten atau bagaimana? Itu seharusnya koma ya. Koma 2019. Begitu. Kemudian dan seterusnya. Karena di atas pakai koma, nama penulis AK, koma 1990, titik, kemudian selanjutnya judul dari buku ataupun judul referensi yang dipakai untuk jadikan daftar pustaka. Baik, Festiani, masih ada lagi? Itu saja? Siap, sudah Bapak. Oke, baik.
Terima kasih Suaranya Festiani. nggak ada ini. Terima kasih Festiani yang sudah memberikan saran dan masukan Cek. untuk perbaikan. Waktu selanjutnya Bapak berikan kesempatan kepada Yoram Yikwa. Silakan Yoram. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Di sini saya mempertanyakan untuk saudara seminaris. Yang pertama, lahan sawah di distrik Orang Suara ini milik pemerintah atau milik masyarakat? Saudara seminaris bisa jelaskan untuk turun penelitian ini. Saya bisa tolong diulangi pertanyaannya yang jelas. Belum ada masuk. Izin. Suaranya kurang jelas ya, Yoram. Ya. Yoram sama-sama dengan Febri. Yoram. Ya? Ya, baik. Oke. Oke, baik. Saya ulang lagi. Pertanyaan yang pertama, lahan sawah di distrik Orang Suara ini milik pemerintah atau milik masyarakat? Saudara seminaris bisa jelaskan. Ya. Baik, saya akan langsung jawab. Lahan sawah ini dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Oke. Jadi lahan sawah ini milik masyarakat sendiri ya, bukan milik pemerintah atau Oke. Oke, Yoram. Jadi ini milik petani itu sendiri. Oke, baik. Kita lanjut lagi yang metode penelitian situ tempat dan waktu. Untuk data geografi hari ini, sumbernya dari mana, saudara seminaris bisa jelaskan? Yang bagian terakhir. Sumber apa ya, Yoram? Sumber apa? Peta atau sumber? Ya, petanya. Oh iya, silakan, Kristiani. Petanya itu saya buat sendiri, Pak. Oke, jadi Yoram ini petanya Febri buat sendiri, begitu. Yang jelas ya, kalau bicara sumber di sini karena dia buat sendiri ya sumbernya dari Febri sendiri yang buat, begitu ya. Baik. Oke, yang terakhir hanya saran saja. Ini kira-kira penelitian yang di bagian pelaksanaan penelitian itu dan membuat untuk lapangan pada petani dan PPF itu kalau boleh masukan yang poin-poin saja supaya sudah sebenarnya sudah bingung. Itu saran ya. Ini suaranya agak sedikit kabur-kabur, tapi Bapaknya tangkap saja itu ada saran yang disampaikan oleh Yoram. Si Febri bisa nangkap ya, bisa jelas. Febri? Bisa, Pak. Maksudnya, Bisa, Pak. poin bagaimana Yoram? Coba jelas. Poinnya maksudnya setiap judul kah? Atau sudah pakai penjelasan? Oke, baik. Di sini hanya saran saja di metode penelitian situ yang bagian pelaksanaan penelitian. Di nomor 2 survei lapangan, wawancara dan petani di PPR. Di situ kalau boleh masuk ini apa tulis poin-poin saja supaya saudara seminaris tidak bingung atau bagaimana gitu. Baik. Yang identifikasi budidaya tanaman padi situ. Oh. Oke. Jadi ini sifatnya saran, tapi sebenarnya kalau dilihat identifikasi poin-poin, ya saran dari Yoram ya. Kalau bisa itu disajikan pakai poin-poin saja kan, seperti cara pengolahan, penanaman, varietas begitu, tanpa perlu ada penjelasan selanjutnya kan? Cara pengolahan seperti apa, penanaman itu kayak bagaimana, kemudian varietas itu varietas apa yang ini, begitu kah? Maksud Yoram? Iya.
Oke. Bagaimana, Febri? Silakan, Febri. Ini saran dari Yoram. Febri terima kah atau bagaimana? Tanggapan dari Febri? Sebenarnya Pak yang saya tulis ini menurut saya sudah benar karena poin-poinnya biar juga lebih mengerti toh di dalam cara pengenalan ini apa yang saya lakukan. Oke, jadi tetap ya. Artinya poin cara pengelolaan perlu dijelaskan lebih detail terkait dengan metode ataupun teknik pengolahannya, baik itu traktor, cangkul, atau bajak sapi. Begitu, Yoram. Jadi Febri tetap mempertahankan bahwa tetap bukan hanya poin-poin saja yang disajikan, tetapi penjelasan dari setiap poin penting untuk disajikan. Baik, masih ada lagi, Yoram? Silakan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, Yoram pertanyaannya sedikit sekali. Ini padahal di kajian ini menarik nih sebenarnya. Baik, oke, nanti Bapak masih kesempatan lagi. Misalnya kalau Yoram masih ingin bertanya atau ada yang ingin disanggah, nanti Bapak kasih kesempatan lagi. Juga Festiani ya. Kalau Festiani sambil jalan, tapi sesi berikutnya ini Bapak berikan kesempatan dulu kepada peserta. Kalau ada peserta, mungkin ada yang ingin memberikan sanggahan, saran dan masukan, silakan kepada peserta. Silakan, di sini ada Yosefa Monika, kemudian ada Fitri Handa Dayani, Kristina Samosir, Yentin, ada Samsul Fatoni. Samsul. Ini Bapak mau cek Samsul. Ini Samsul dia cuma kasih hidup HP saja Retra ini atau bagaimana ini? Oh ya, Suruh on-kan kamera semua, Pak. Oh, kalau peserta semua hidupkan kamera ya, supaya dicek. Ini Samsul, Bapak takut ini cuma kasih hidup HP saja. Ini baru tidak kasih tidur. Begitu Samsul. Kalau begitu kan ganteng, tuh kelihatan di ini. Di HP-nya, oke. Apris, kemudian, ini ada Ripka juga ini. Ini Ripka yang sudah selesai ini ya, yang anggota kemarin yang sudah lulus ya. Ripka Sarjana Pertanian. Oke, ini sudah alumni, tapi masih bergabung untuk mengikuti adik-adiknya yang lagi sementara seminar pra ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Wah, ini Nur Fajar kok pakai helm ya? Ini sementara lagi di jalan ikut. Ya, silakan. Yang lain selain penyangga, saran masukan. Sambil ini ya, sambil menunggu peserta yang ingin memberikan sanggahan atau masukan. Ini kembali ke tabel, Febri. Bapak mau sedikit konfirmasi, entah mungkin Bapak yang salah atau bagaimana. Tabel Febri. 1. Kembali ke tabel. Ya. Di situ tabel 1 kriteria scoring pembuatan lahan potensial LP2B. Peta tematik, kemudian ada rating, ada bobot, ada skor pembobotan. Tabelnya, Febri. Di tabelnya, Febri silakan arahkan ke tabel. Itu bobot. Rating kali bobot kan, Feb? Ya, Feb. Oh, 3 kali 1, 4. Ditambah itu Pak, ditambah. Oke, itu justru Bapak mau bertanya, tapi Pak Budi sudah langsung bertanya. Jadi itu Bapak punya pertanyaan sudah. Jadi sebenarnya, ya. Tambah itu Pak harusnya. Oke, jadi itu tambah ya, bukan kali ya. Bukan R kali B, tapi R tambah B. Rating ditambah bobot. Oke, supaya nanti tidak salah ini ya. Jadi 4 tambah 1, 5. 3 tambah 1, 4. 2 tambah 1, 3. Kemudian 3 tambah 1 untuk produktivitas padi. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi total semuanya 16. Oke. Itu nanti dikoreksi ya, Febri? Ya, Skor Pak. pembobotannya ya. Baik. Kepada peserta yang lain silakan. Ini Bapak masih kasih kesempatan ini. Serta yang lain? Tidak ada? Baik. Jika
Tidak ada. Bapak cukupkan sekian, atau Bapak kembalikan ke dua penyangga, Festi dengan Yoram, mungkin masih ada? Sudah tidak ada, Pak, kalau dari saya. Oke, baik. Yoram? Tidak ada, Bapak. Oke, baik. Kalau Yoram sudah tidak ada, berarti sesi berikutnya, karena sudah tidak ada lagi sanggahan ataupun saran masukan dari penyangga ataupun peserta, Bapak berikan kesempatan kepada kedua pembimbing. Mungkin kesempatan pertama pada pembimbing 1. Yang mana duluan silakan. Saya serahkan punya ke Pak Samsul selaku pembimbing 1, mungkin Pak Samsul dulu atau Pak Budi yang memberikan ulasan. Saya berikan kesempatan. Silakan Pak Samsul. Ya, terima kasih. Pak Budi atau saya duluan? Sama saja. Sama saja, silakan. Sama saja, Pak. Silakan, Pak. Oke, mungkin baik. Saya duluan. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada seminar proposal dari Saudara Febri. Terima kasih Pak Budi yang telah bersedia hadir juga. Terima kasih penyangga. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Febri dengan Monik ini memang ada beberapa dari mahasiswa tanah ini kami ada coba untuk melakukan kegiatan penelitian. Sebenarnya bukan kegiatan proyek ya, karena ini kegiatan mandiri dari mereka. Mereka jalan sendiri dan sebagainya, termasuk persiapan dari Febri ini sebenarnya sama sekali saya tidak pernah ada mencoret. Saya hanya melihat susunannya, bahkan yang tadi sempat dikoreksi sama Pak Herman pun itu sebenarnya salah ya, salah dari tabel kriteria itu. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Siap, bisa dengar Pak. Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Maaf, tadi katanya internet saya lagi terputus. Iya, mungkin itu. Jadinya tadi memang yang Saudara Febri, ada beberapa yang perlu dikoreksi ya. Ada yang salah dari PowerPoint-nya maupun dari tabelnya. Jadi memang saya belum banyak periksa karena keterbatasan kita ketemu ini, sehingga tidak terlalu efektif memeriksa tugas dari proposal ini untuk dikoreksi secara langsung itu memang agak susah. Baik, mungkin saya jelaskan ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari penyangga 1 dari moderator. Di sini seperti jumlah penduduk ya, jumlah penduduk ini sebenarnya nanti Febri gunakan itu sebenarnya untuk memproyeksi kebutuhan pangan. Kalau seandainya contohnya sawah yang ada di Oransbari ini ada sekian banyak, dengan produktivitas yang ada ini, dia bisa mencukupi berapa luas wilayah yang ada di Oransbari, atau kalau kita bisa perluas lagi di Manokwari atau Papua Barat, dia berapa persen dia bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang ada di Manokwari atau Papua Barat. Itu sebenarnya data dari kenapa bisa dapat bahkan sampai range umurnya, contohnya gini. Oh, yang remaja ada berapa jumlah jiwa, yang anak-anak berapa, kalau secara akurat kebutuhan pangan untuk suatu wilayah. Untuk kuesioner sebenarnya yang tadi ada pertanyaan, apakah ini kuesioner juga untuk PPL? Sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi setahu saya kuesioner yang dibuat ini lebih banyak ke kuesioner untuk petani sebenarnya, pemilik lahan sawah. Sedangkan kuesioner yang ditujukan ke PPL itu sifatnya hanya klarifikasi dari data yang telah disampaikan oleh petani. Ya, data yang sudah disampaikan oleh petani diklarifikasi lagi. Contohnya, apakah betul di sini IP-nya dua kali atau ada yang IP yang 3 kali? Contohnya itu hanya mau diklarifikasi dengan PPL, termasuk jenis varietas padinya dan sebagainya, ya. Hanya untuk klarifikasi. Sedangkan yang tadi jenis-jenis irigasi itu yang dijelaskan Febri sudah baik ya. Artinya kalau kita bisa tahu status dari irigasi dari masing-masing wilayah di lahan sawah itu sangat baik. Sebenarnya status di sini sebenarnya lebih banyak mengarah ke kedekatan irigasi terhadap lahan sawah. Lahan sawah yang mempunyai irigasi yang bagus itu mempunyai skor yang lebih baik dibandingkan lahan sawah yang mempunyai irigasi yang kurang baik atau
kadang hari ini bisa ada airnya, kadang tidak ada air, dan sebagainya. Itu sebenarnya skornya lebih rendah. Jadi pertimbangannya sebenarnya dari status irigasi. Tidak melihat apakah dia primer, sekunder, tapi sebenarnya lebih banyak ke kecukupan air untuk lahan sawah. Lahan sawah yang mempunyai lebih dekat ke irigasi pasti mempunyai kebutuhan airnya lebih mencukupi dibandingkan lahan sawah yang jauh dari irigasi atau bahkan irigasinya rusak. Itu mempunyai skor yang lebih rendah. Tadi infrastruktur ya, infrastruktur itu bukan irigasi saja, tapi di sini sebenarnya infrastruktur ini termasuk seperti apakah di situ ada RMU, RMU-nya apakah dia stasioner tetap di satu tempat saja ataukah dia sifatnya mobile, berpindah-pindah. Karena seperti di Pravi kan sekarang yang sifatnya mobile, jadi bisa sampai ke lahan-lahan ya, bisa setelah dipanen langsung bisa digiling di lahan tersebut. Termasuk juga status traktor, apakah traktor itu milik pribadi, milik kelompok tani, atau milik perorangan yang nanti bisa disewa oleh petani. Sebenarnya kalau kita bisa dapatkan data itu sangat bagus, termasuk lantai jemur dan sebagainya. Nah, nanti dari infrastruktur itulah kita bisa menentukan dari status lahan sawah yang ada ini bagaimana infrastruktur ketersediaannya maupun ketersediaan untuk petani bisa jangkau. Contohnya, oh ada traktor tapi petani harga sewanya mahal. Artinya, walaupun ada traktor tapi harga sewanya mahal ini petani lebih memilih, oh saya masih untung pakai manual, contohnya gitu. Itu nanti ada perhitungan skornya sendiri. Untuk scoring irigasi ini memang tergantung dari data. Contohnya tadi irigasi ini sebenarnya kita tidak melihat apakah dia primer, sekunder atau tersier, tapi lebih banyak terhadap kebutuhan air untuk sawah sebenarnya itu. Termasuk juga tadi IP-nya. Kalau IP-nya kalau seandainya datanya semuanya seragam, semuanya IP-nya 2 contohnya. Artinya itu tidak perlu dibobotkan lagi karena mempunyai nilai yang sama. Tapi kecuali situ ada yang IP-nya ada yang 1, ada yang 2, bahkan mungkin ada yang 3, itu nanti kita bisa variasikan pembobotannya. Ya sangat tergantung dari data yang diperoleh oleh Febri. Sebenarnya Febri ini sebagian besar sudah mengambil data ya, mengambil data karena pada awal-awal itu memang kami ada program untuk percepatan beberapa mahasiswa yang memang mau program percepatan yang diprogramkan oleh Faperta itu coba kami rangkum. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau percepatan kita coba carikan penelitian yang sifatnya bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam waktu dekat dengan data yang biaya yang minim itu bisa terlaksana. Yang salah satunya adalah LP2B ini sebenarnya biaya penelitian yang cukup minim, penting mahasiswanya rajin saja sebenarnya. Yang lainnya mungkin sifatnya redaksi ya. Tadi saran dari Pak Herman ya, sebenarnya tabel scoring Febri itu salah ya. Jadinya skor dan bobot itu sebenarnya dikali, bukan ditambah. Tidak, harusnya dikali. Ya itu salah. Jadi nanti diperbaiki. Terima kasih Pak Herman untuk koreksiannya ya. Nanti diskusi lagi. Ya. Mungkin dari saya itu saja Pak Herman. Terima kasih saran masukannya semuanya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Irman. Yang terhormat Pak Samsul selaku pembimbing utama, Pak Irman, terima kasih sudah bersedia menjadi moderator. Kedua penyangga, terima kasih. Adik-adik serta semuanya, terima kasih. Untuk hal-hal penting mungkin sudah dibahas oleh Pak Samsul. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Terkait tabel tadi memang agak rancu. Mungkin nanti bisa dicari acuan, ya, acuan untuk menentukan scoring itu seperti apa sehingga bisa dirubah. Kemudian terkait pertanyaan tadi ya PPL tadi ya, memang tidak ada seperti kuesioner yang ditanyakan apa saja. Benar tadi Pak Samsul sudah sampaikan itu hanya sebatas klarifikasi, mengkonfirmasi apa yang didapat dari petani, apakah benar seperti itu atau tidak. Nah, kemudian kembali lagi ke tabel tadi, apakah cukup dengan memasukkan infrastruktur tadi, kemudian apakah tidak perlu dirinci skor yang 1 seperti apa, 2 seperti apa, ya nanti kita diskusikan lagi, Febri. Kemudian terkait di pendahuluan, ya, di pendahuluan sebenarnya secara umum sebagian besar informasi yang melatar belakangi kenapa penelitian ini dilakukan sudah tercover
hanya mungkin runtutannya yang harus diperbaiki, runtutan, sehingga kita membaca bisa runut dari awal kemudian sampai di mengkerucut sampai di permasalahan itu bisa kita baca dengan enak begitu ya, sehingga kita tahu benar bahwa benang merahnya kenapa penelitian ini harus dilakukan itu bisa tersirat begitu. Ya, mungkin itu saja yang saya tambahkan, Pak Herman. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Budi untuk ulasannya. Jadi perlu Bapak sampaikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sebenarnya penelitiannya menarik karena ini lagi jadi isu tren di kala keterbatasan lahan, alih fungsi lahan mulai meningkat, sehingga kajian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait dengan kondisi berapa sih luasan hektar yang bisa kita siapkan, terutama lahan sawah dalam kerangka lahan pangan berkelanjutan, sehingga nanti mungkin penelitiannya si Febri ini Bapak yakin kalau bisa jadi data yang menarik, kalau bisa diolah dengan baik sih, Bapak yakin bisa datanya pasti sangat bagus gitu. Cuma sekali lagi mungkin metode ataupun parameter yang digunakan sebaiknya mungkin nanti didiskusikan lagi dengan pembimbing, terutama parameter infrastruktur, irigasi, intensitas penanaman, dan produktivitas padi. Baik, mungkin itu sedikit ulasan terakhir dari Bapak. Terima kasih banyak kepada kedua pembimbing dan juga kepada kedua penyangga yang sudah memberikan saran masukan, Festiani dan juga Yoram. Bapak harap Febri bisa menangkap apa yang tadi sudah diberikan, sudah disarankan oleh kedua penyangga ya. Peserta hampir semua tidak memberikan pertanyaan. Bapak berharap ada saran masukan, tapi mungkin kalaupun ada perbaikan di luar konteks seminar, mungkin ada saran masukan dari peserta bisa berkomunikasi langsung dengan Febri terkait dengan perbaikan-perbaikan. Baik, dengan demikian seminar kita pada hari ini, seminar dari saudari seminaris Febriani Sinaga telah selesai. Mari kita berikan aplaus kepada Febri yang sudah melalui satu tahapan seminar pra. Tepuk tangan saya dari jauh untuk Febri. Terima kasih kepada semua peserta. Peserta di sini terdata ada yang absennya ada 17 orang, cukup banyak yang bergabung. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kami pada seminar hari ini. Dan dengan berakhirnya ulasan dari kedua pembimbing tadi, maka berakhir pula kegiatan seminar kita, seminar pra dari Febriani Sinaga. Selamat siang. Untuk mahasiswa yang lain, Febri sudah maju melangkah, jadi Bapak harap ini bisa jadi motivasi yang lain. Siapa tahu mungkin Pak Samsul ada punya topik judul lain lagi yang bisa diberikan ke mahasiswa terkait dengan yang ingin meneliti terkait dengan LP2B, Pak Samsul. Baik. Siap. Baik, sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Stop screen. Ini perlu foto kah, Pak Samsul? Kita perlu foto kah? Baik, Oh iya. untuk dokumentasi, Pak. Harus. Sebelum tutup, 5 menit, bukan 5 menit, 1 menit lah. Bapak minta tolong kepada semua peserta, tolong hidupkan kameranya, supaya kita... Febri. Stop. Share screen-nya stop dulu. Oke. Isara, Febri, kemudian Dentin. Bapak. Tolong hidupkan kameranya supaya kita lihat. Ini Markus ini pegang Tesla ini bagaimana ini? Markus masih serius terus ini tadi. Perhatikan. Oh, dia serius sekali ini, Pak, sampai Sekali. dia Gerak gitu. ini. Oke. Baik, ini ada yang Festiani izin tidak bisa karena jaringan kurang bagus. Oke. Mungkin begini sudah ya. Kita Siap. ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Iya, terima Baik, kasih. selamat siang semuanya. Siang.